Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qala aidan fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Amma ba'du. Langkung tipayun urang sadayana mangga nyanggakeun puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu alhamdulillah dina danget ayeuna urang masih tiasa bermuwajahah bertatap muka dina raraga ngaos pengaosan wengi Selasa anu bertepatan dina kaping 4 Zulhijjah 1445 atanapi 10 Juni 2024. Bahasan urang ayeuna dina wengi ayeuna teh nyaeta tentang fikih kurban. Sholawat sinareng salam pamugi senantiasa dicurahkeun dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ka para keluargina, ka para sahabatna oge mudah-mudahan ka urang sadayana selaku umatna kenging syafaatna jaga di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Sataacan orang ngawitan ka materi fikih kurban, kamari anu lenyepaneun teh bahasa upami orang percanten kana agama Islam teh agama anu paling lurus, paling leres, tapi kunaon di Al-Fatihah teh orang nyuhunkeun doa ihdinas siratal mustaqim. Ieu nyepaneun ongkoh agama Islam agama anu paling leres munggu urang. Akan tetapi dina Al-Fatihah orang meminta ke Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah itu berarti agama Islam itu can leres? Sehingga kepercayaan orang teh apakah agama Islam na anu can leres apa diri urang na kan anu can leres? Nah, berarti diri urang na anu senantiasa bolak-belok ka dieu ka ditu, Pak. Mantap dina doa Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan jalan anu ku urang ayeuna ditempuh teh jalan anu pilurusin pileresin. Sareng anu kaduana dina wengi ayeuna lenyepaneun urang nyaeta abdi nuju menggali mengkaji hiji bahasan dina Al-Qur'an di antara surat Al-Baqarah ayat 35 sareng 30 genep, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah meminta kepada Adam untuk silahkan tinggal di surga. Wa zawjukal jannah, dan istrinya gitu. Jadi Nabi Adam diminta Allah untuk tinggal di surga dengan istrinya. Tapi apa syaratnya? Syaratnya cuma satu gitu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan pernah mendekati satu pohon ini gitu. Yang kita kenal dengan pohon
khuldi ya. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka kemudian setan itu menggoda, mentipu daya Nabi Adam dan istrinya untuk makan, bukan hanya mendekati tetapi makan, memperdaya. Apa yang terjadi? Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Yang kemudian terjadi adalah dikeluarkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian ke dunia, ke bumi. Apa pelajaran yang bisa kita petik, Pak? Yang pertama adalah surga itu berarti tidak diperuntukkan untuk orang-orang berdosa. Nabi Adam dan Siti Hawa tercatat hanya pernah 1 kali berdosa tetapi dikeluarkan dari surga. Kan begitu. Hanya 1 saja dosa tetapi dikeluarkan di surga. Kita berapa? Dosa kita berapa? Dosa kita kehitung apa enggak? Nabi Adam dengan Siti Hawa itu cuma 1, terbilang, terhitung. Cuma 1 saja. Kemudian Allah murka. Maka ini yang menjadi alasan kenapa surga itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang berdosa. Lah kalau kita sekarang posisinya ada di mana gitu ya? Kan luar biasa. Lainnya panen, Pak. Mantap juga khusus kepada para imam nih, para imam. Ketika menjadi imam, untuk pengingat saja. Ketika menjadi imam, di dalam ilmu al-hikam itu dijelaskan jangan pernah merasa diri pantas menjadi imam. Karena ketika kita merasa pantas menjadi imam, itu juga maksiat. 1 dosa sudah ada. Padahal surga itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang berdosa. Bagaimana kita menghadap Allah tetapi hati kita sudah berdosa di saat itu. Begitu. Jadi lenyapanan. Begitu jauhnya kita dari tanpa dosa gitu. Dari kesucian diri itu rasanya jauh sekali. Makanya memang kita harus senantiasa mengaji, Pak. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini kita bisa diingatkan. Wabil khusus, Pak, sanes ka bapak-bapak salaras nama ka abdinya lira ya. Kanggo abdinya lira. Itu ya, lenyapanan gitu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk memakmurkan masjid ini dengan pengajian seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit tetapi diamalkan itu akan jauh lebih berharga dibandingkan ilmu yang segudang tetapi tidak menjadi apa-apa. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Mudah-mudahan walaupun masih kena pentil gitu, tapi mudah-mudahan bisa menjadi buah nantinya. Itu ya. Baik. Kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang fikih kurban, Pak. Nya saleros nama sana sesuatu nu baru, nu egal gitu nya. Karena tahun kemarin itu pernah Pak Abi terus dibahas gitu. Ieu mah panginten ngemutan we nya. Anu teu acan terang, ayeuna panginten dipasihan terang. Anu parantos terang saguru saelmu gitu. Dangukeun. Baik. Kita kan mengenal istilah namanya Idul Adha. Nah, Idul Adha. Biasanya kalau segala sesuatu itu pertama kali dari ta'rif teh definisi atau pengertian lah orangnya. Kami bahasa Arabnya namanya ta'rif. Idul Adha, Adha itu terambil dari kata istilah ya di ilmu fikih itu istilahnya udhiyah. Diambil dari kata adha. Makna adha adalah permulaan siang. Kita mengenal ada sholat apa? Sholat duha. Duha, adha itu juga diambil dari satu kata yang sama, dari huruf yang sama, duha. Nah, adha ini adalah permulaan
Artinya apa adha? Permulaan siang. Jadi adha itu disebut dengan permulaan siang setelah terbitnya matahari. Ya, waktu duha yang kita kenal. Kenapa kok diambil dari kata duha gitu? Menjadi adha. Karena memang dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban yang paling utama adalah setelah sholat id. Pada waktu apa itu? Pada waktu duha. Begitu. Jadi yang disebut dengan Idul Adha itu adalah hari raya di mana amalan yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban pada waktu duha setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu. Nanti hadisnya kita uraikan. Itu ya. Nah, kemudian orang yang berkurban disebut dengan mudhohi. Tidak pakai ki, mudhohi. Nah, mudhohi diambil dari kata dod dengan ha, jadi mudhohi gitu, mudhohi, mudhohi gitu Pak. Tidak pakai ki di sini, enggak. Kalau mudhohik, jadi apa artinya? Tidak ada kata kiu. Tidak ada kata Q, karena asal katanya dari dod dengan ha. Kalau dia menjadi, kalau di ilmu nahu, kalau dia menjadi isim fa'il, maka ditambahkan menjadi mudhohi, ditambahkan mim di depan. Itu artinya berarti pelaku. Kalau kita mah subjek, nah itu isim fa'il. Berarti jadi mudhohi. Nah, itu ya. Tidak menggunakan ki. Di halaman kedua, apa faedah dan keutamaan berkurban, Pak? Kita ambil dari kata di paragraf kedua, kurban itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu kurban. Kurban itu adalah berasal dari kata qariba yang berarti dekat. Berarti kalau begitu apa makna kurban? Adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, pertanyaan sekarang Pak, apakah selama ini dengan sholat dengan puasa tidak dekat? Ya. Sekarang saya tanya deh, gini dulu deh. Kurban itu wajib atau sunnah? Sunnahnya sunnah apa? Mu'akad. Mu'akad itu apa artinya? Dianjurkan atau dikuatkan. Itu sudah setengah wajib. Sekarang pertanyaan saya, apakah dengan sholat, dengan puasa, Bapak ada yang sudah naik haji, ada yang sudah umroh, apakah itu tidak cukup mendekatkan? Kenapa harus ada bahasa kurban lagi untuk mendekatkan? Pernah mikir gitu nggak Pak? Untuk menyempurnakan ibadah. Baik. Kalau berarti kalau tidak dilaksanakan tidak sempurna. Belum. Berarti berapa banyak orang yang kalau tidak berkurban tidak sempurna kalau begitu. Oh, kalau belum. Mengaplikasikan daripada habluminanasnya. Kalau untuk yang haji kemudian sholat itu kan habluminanasnya. Oke. Kurban itu mungkin bagian dari habluminanas. Zakat ada. Zakat juga ada. Tapi kenapa tidak dimasukkan kepada rukun itu ya? Ya kan zakat juga untuk sosial. Kurban juga tadi untuk sosial. Kalau memang alasannya untuk sosial, berarti zakat belum cukup. Ya. Gitu ya. Nah, coba ada yang bisa jawab? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab, Pak? Tidak ada. Baik. Ini dulu ada kisahnya. Kisahnya kan begini. Sederhananya begini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi pertama
sebelum Nabi Muhammad yang disebut dengan uswatun hasanah. Jadi di Al-Quran itu Pak, di surat Al-Mumtahanah dijelaskan bahwa ada 2 orang yang di dalam Al-Quran diabadikan sebagai orang yang disebut sebagai uswatun hasanah. Cuman 2 orang saja. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua yang kita kenal adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang itu saja yang disebut di Al-Quran, yang lainnya nggak ada disebut uswatun hasanah. Pertanyaannya sekarang, kenapa disebut uswatun hasanah? Ternyata pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum memiliki anak, Nabi Ibrahim ini adalah terkenal dengan orang yang sangat soleh, sangat soleh. Kemudian karena orang baik akan bertemu dengan orang baik, kan begitu ya. Jodohnya bukan orang yang tidak baik, juga sama-sama solehah. Soleh dan solehah. Nabi Ibrahimnya soleh, istrinya waktu itu Siti Sarah juga solehah. Nah, 2 orang ini bertemu, dan ternyata 2 orang ini menjadi pasangan yang juga diabadikan di dalam Al-Quran itu sebagai pasangan yang taat kepada Allah. Ini luar biasa. Nah, kemudian satu waktu Nabi Ibrahim ditanya, apakah, kan belum punya anak nih, sampai usia nanti 86 tahun tidak punya anak, terus gitu sampai tua. Satu waktu ditanya, kalau bahasa kita mah ya, mungkin ayeuna we gitu ke masjid, ayeuna we taat ke Allah, mungkin ayah anak mengurus anak gitu, lebih condong ke anak. Kan begitu ya, ke anak daripada istri dengan anak, lebih sayang biasanya ke anak. Tingkatannya akan berbeda kalau ke anak. Makanya ada nanti istilahnya mantan istri bisa jadi mantan, tapi kalau anak tidak akan pernah ada. Itu membuktikan bahwa derajat sayang terhadap anak itu jauh lebih besar. Jadi Nabi Ibrahim pernah ditanya, pada saat sekarang saja gitu, taatnya karena tidak ada anak, belum punya anak. Mungkin nanti kalau udah anak, nanti ngajak main, jadi lupa gitu, gofilin orang-orang yang lalai. Apa kata Nabi Ibrahim? Sekalipun nanti ada anak, ketakwaan, keimanan saya tidak akan pernah berubah. Begitu. Dari ucapan inilah, kata para tafsir, mufasir, itu kemudian Allah menguji. Pada saat 86 tahun, hamilah gitu. Pertama kali adalah yang jadi budaknya Siti Hajar. Siti Hajar itu budak, Pak, budaknya. Yang diberikan oleh pada saat itu raja. Jadi raja karena 2 orang ini baik, kemudian diberikan yang namanya budak. Nah, budak ini hak milik. Budak itu bukan pinjaman, hak milik, seperti laptop, seperti mobil, seperti motor. Pokoknya diapakan saja ya memang sudah hak milik. Nggak ada masalah, meskipun tanpa menikah ya, meskipun tanpa menikah dulu itu ya diapakan saja boleh. Tetapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam memang diberikan ilham, diberikan wahyu, kemudian menikahlah gitu. Ini berbeda. Nah, kemudian karena memang ini budak, diperistrilah gitu kan, karena dorongan Siti Sarah. Dan kemudian sampai satu ketika hamil. Nah, pas begitu hamil, mulailah cemburu, kan pernah saya sampaikan, mulai cemburu. Oh, ternyata tetap saja gitu, sesoleh-solehnya juga tetap saja gitu. Jangan memainkan itu. Nah, pada akhirnya setelah punya anak, singkat cerita, kemudian Nabi Ismail lahir, kemudian tumbuh menjadi remaja. Disinilah nanti Allah menguji seberapa konsekuen gitu, seberapa komit Nabi Ibrahim terhadap ucapannya dulu. Karena katanya kalaupun punya anak masih tetap taat. Nah, ini dia. Pas disinilah kemudian diilhamkan untuk disembelih. Nah, ini. Pada saat terjadi itulah kemudian disebut dengan Idul Adha yang kita kenal sekarang, yang punya arti bahwa jika kamu sudah melaksanakan sedemikian rupa ketaatan, maka ada satu lagi ketaatan yang bisa dilakukan. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Karena ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, semua sudah dikerjakan, cuman satu hal untuk menunaikan janjinya, menunaikan komitmennya, yaitu menyembelih hewan kurban ini. Nah, disitulah menjadi landasan kenapa disebut dengan Idul Kurban.
Gitu. Qorib itu berarti mendekatkan diri. Apa yang didekatkan? Hatinya dulu Nabi Ibrahim supaya semakin dekat, semakin erat. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah itu. Dan dari Nabi Ibrahim itulah nanti diturunkan nabi-nabi. Dari Nabi Ismail turun nanti sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ishak diturunkan terus nanti ke Bani Israel sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi dari sinilah kemudian nanti akan dilahirkan atau diturunkan nabi-nabi, baik dari bangsa Arab maupun bangsa Israel. Itu ya. Jadi panjang memang sejarahnya di sini. Kenapa disebut dengan kurban? Gitu. Kita bisa simpulkan bahasan tadi bahwa qoriba, kurban itu adalah segala sesuatu atau sesuatu yang menjadikan kita dekat dengan Allah, penyempurna. Kalau tadi kata Pak Haji, penyempurna dari apa yang sudah kita lakukan, Pak. Ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang lain kita akan jauh lebih sempurna. Allah akan melihatnya akan jauh lebih sempurna apabila kita berkurban, apabila mampu. Begitu. Jadi luar biasa pahala kurban ini. Bahkan Nabi SAW sendiri itu tidak pernah melewatkan menyembelih hewan kurban. Kalau Nabi nggak main-main ya, berapa ekor Pak? Ada yang tahu? 100 ekor. Jadi saya pernah sampaikan 100 ekor unta itu, kalau di kita sekarang lah, gampangnya aja. Kalau sapi berapa juta? Berarti kali 100 jadi berapa tuh? 2,3 M ya, sekitaran segitu. Itu kira-kira orang kaya, orang miskin itu. Nah ini yang suka kadang-kadang tidak difahami. Nabi orang miskin. Nabi mah bukan orang miskin, orang yang memilih hidup sederhana. Gitu. Dalil kurban ini banyak, Pak. Di antaranya di halaman 4 itu adalah fasholli li rabbika wanhar, itu di surat Al-Kautsar ya. Itu di situ kita diperintahkan untuk berkurban. Dalil kedua, hadis Sahih Muslim yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sambil menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, kalau seandainya saya berkurban tetapi saya tidak hadir, itu boleh enggak? Gitu. Boleh nggak Pak? Boleh saja. Cuman afdolnya adalah hadir gitu, untuk melihat oh ini ya hewan sembelihan kita gitu. Jadi afdolnya adalah hadir. Bahkan yang lebih afdol lagi adalah menyembelih sendiri. Nabi SAW itu selalu menyembelih dengan tangan beliau sendiri gitu. Kalau bisa. Nah kemudian kalau bagi Nabi berkurban ini hukumnya apa? Wajib ya. Bagi Nabi itu hukum kurban ini wajib, tetapi menjadi sunnah untuk umatnya. Jadi ada 3 hal yang wajib bagi Nabi, tetapi sunnah bagi umatnya. Di dalil ketiga, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, berbunyinya 3 perkara yang begitu hukumnya fardu atau wajib bagi Nabi, tetapi sunnah bagi umatnya. Yang pertama adalah sholat witir. Bagi Nabi sholat witir itu wajib. Selama Nabi diangkat menjadi Nabi dan ada sudah perintah sholat witir itu, Nabi tidak pernah meninggalkan sampai akhir hayatnya Pak. Makanya ini wajib. Kalau sholat witir diwajibkan ke orang ripuh. Mun korban diwajibkan ke orang ripuh. Kemudian yang ketiganya adalah sholat duha. Nah, sholat duha juga menjadi wajib bagi Nabi itu. Tapi kalau kita mah biasa saja ya. Itu kalau sholat duha menjadi wajib, wah Pak Otang teh pas waktu duha azan deh. Pas beres isyrok teh 20 menit 30 menit kemudian teh langsung azan deh. Tapi tidak bagi kita selaku umatnya ya. Kemudian hadis yang keempat yaitu siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat salat kami. Apa ini maknanya coba Pak? Apa maknanya coba?
Ini hadis-hadis ini semua sahih, Pak. Sahih. Kita punya harta yang berlebih, yang kira-kira cukuplah untuk berkurban, tetapi tidak digunakan untuk berkurban. Maka kata Nabi, jangan mendekati tempat sholat kami. Tempat sholat itu apa? Nama lain sama dengannya apa? Masjid. Karena dulu itu sholat itu selalu dilakukan di masjid. 5 waktu itu nggak pernah sepi gitu. Mudah-mudahan Al-Ikhlas ini kan 5 waktu ya, alhamdulillah kita mah rame gitu, alhamdulillah sesuai sunnah lah. Jadi dulu itu begitu, orang yang tidak ke masjid itu seperti orang yang terasingkan, Pak, dulu mah. Jadi ketahuan gitu, orang yang nggak pernah ke masjid gitu. Kalau orang lain pas azan atau sebelum azan sudah ngabring gitu ya ke masjid, ada orang 1-2 orang yang di rumah, wah itu kayak dulu itu disebut perempuan lah gitu. Karena memang perempuan bagusnya di rumah kan gitu. Maka di sini bahasanya adalah janganlah mendekati tempat sholat kami. Artinya ini sangat-sangat dianjurkan. Bahasa lainnya bisa jadi ibadahnya itu tidak diterima. Kan jangan mendekati, memangnya tidak boleh kita sholat kan begitu, Pak? Tidak boleh mendekati itu apa maknanya? Apakah kita tidak diperbolehkan sholat? Apakah memang kalau kita tetap sholat akan tidak diterima? Yang mana ini gitu? Mana yang bisa kita ambil adalah berarti sangat-sangat dianjurkan. Kalau punya kelapangan berkurbanlah begitu. Kemudian di halaman 5 ada yang disebut dengan sunnah ainiyah dan kifayah. Nah, ini juga penting nih. Siapakah yang berhukum atau berfatwa bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad? Salah satunya adalah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa kurban itu sunnah muakkad. Kenapa disebut sunnah muakkad? Dalilnya tadi, Pak. Kalau kamu punya kelapangan rezeki itu bukan ulama, bukan kiai yang bilang, itu Rasulullah sendiri yang bilang. Kalau kamu punya kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya, sungguh kamu harus berkurban kalau punya kemampuan begitu. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menjelaskan berarti hukumnya sunnah muakkad. Kalau ada harus diwajibkan ke diri sendiri begitu. Kalau ada uangnya, harus mewajibkan diri sendiri untuk berkurban. Kemudian ini bisa dilihat ya di An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab halaman 383 jilid 8. Itu bahasannya di situ. Kita bahas sunnah. Ada sunnah ainiyah dengan ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah yaitu sunnah yang dilakukan oleh orang yang mampu. Nah, itu namanya sunnah ainiyah, Pak. Kalau bapak sudah punya uang, kita sudah punya uang, kemudian memang ada waktunya berkurban, maka kemudian kita berkurban, ini disebut dengan sunnah ainiyah bagi orang yang mampu. Yang kedua adalah sunnah kifayah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor, tetapi ini dipatung. Sunnah kifayah itu, Pak. Tidak perlu 1 orang 1 di keluarga, 1 orang sapi, 1 orang 1 sapi, nggak perlu gitu. Cukup dikumkan. Jadi 1 sapi bisa 7 orang maksimal. Tapi abi teh nepangan kieu, Pak. Di sekolah aya iuran, aya tuh coba di bapaknya. Di kampus aya teh nya. Abi mah teu apal eta, terus terang abi mah teu apal. Si dalilnya ngambil yang mana gitu. Kan sedekah nih, ini oke lah umpama sedekah nih. Siswa diminta sedekah, tapi setengah wajib dah itu mah, Pak. Soalnya adik saya juga diminta. Jadi diminta iuran, tetapi wajib. Iurannya jadi wajib. Sebesar kurang lebih kalau tidak salah 100.000. Dikali sekian santri, berarti sekian gitu dapatnya. Pertanyaan saya, pada saat nanti dikurban, siapa atas namanya?
Yayasan. Atas nama yayasan. Atas nama yayasan gitu. Sekarang pertanyaannya begini, kalau atas nama yayasan, apakah yayasan itu mampu tanpa harus iuran? Kenapa harus meminta iuran? Itu pertanyaannya. Kan ini bagi orang agama tidak memberatkan ini. Kalau memang kamu tidak mampu, tidak usah. Kan begitu nih. Makanya di sini sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Kalau memang mampu sendiri, ainiyah namanya, sudah saja sendiri berkurban. Kalau tidak bisa, contoh dalam satu keluarga semua sudah bekerja, sudah punya pendapatan, bisa menabung, ada uang lebih gitu. Akhirnya daripada misalkan satu orang, udahlah kita beli sapi untuk 7 orang maksimal. Nah ini berarti masuk ke sunnah kifayah. Lah kalau iuran, masuk kemana itu? Saya terus tidak tahu itu Pak, dalilnya seperti apa. Atas nama kelas jadi 40 orang jadinya. Padahal yang bisa itu hanya maksimal 7 orang. Jumhur ulama mengatakan maksimal 7 orang. Masa setiap iuran nanti disebutkan nama satu-satu? Saya terus terang tidak tahu itu. Dan kalaupun atas nama yayasan, yayasan itu kan bukan orang, Pak. Nama lembaga. Lah terus bintinya nanti binti siapa? Yayasan binti pemerintah. Kumaha tuh? Yayasan binti Departemen Agama gitu. Kalau itu diatasnamakan ketua yayasan, masuk ke kategori sunnah yang mana jadinya? Tidak mampu. Kalau memang tidak mampu kan nggak harus minta. Kalau memang ini masuk ke kifayah, kalau kifayah berarti semua orang di situ harus disebutkan dan maksimal 7 orang. Di sekolah itu bisa ratusan, 300 orang diminta, kan luar biasa itu. Jadi saya terus terang tidak mendapatkan dalilnya sebelah mana itu Pak. Allah alam, mungkin yang melakukan itu punya dalilnya, barangkali Bapak pernah mendengar ya. Atau mengada-ngada gitu. Maksa ya. Makanya mungkin Allah alam, mungkin itu atas ijtihadnya sendiri, tapi saya terus terang sengaja Pak mencantumkan dalil-dalil yang sebelumnya itu supaya kita bisa menarik kesimpulan juga. Ini masuk ke kategori yang mana kalau iuran itu gitu. Kalau tidak masuk ke sini jangan berarti. Khawatir, saya memang tidak berani mengatakan, tapi khawatir masuk ke kategori bid'ah itu. Jadi seperti mengada-ngada saja gitu. Gitu ya Pak. Jadi poinnya adalah hanya bagi yang mampu, tapi juga tidak merasa diri tidak mampu gitu, itu poinnya tuh. Mangga. Kalau kita membantu orang lain, misalkan ada orang yang tidak mampu, kemudian kita bantu agar dia bisa berkurban, kemudian kita kasihkan uangnya, silakan ada berkurban, itu boleh tidak? Boleh mah boleh saja Pak. Boleh mah boleh saja, dan itu luar biasa pahalanya. Berarti dari orang yang untuk orang miskin kan tidak ada kewajiban. Betul. Sekarang dibalik, ketika kita berniat untuk membantu orang miskin tapi untuk berkurban, apa jadi? Nah si A itu sebetulnya tidak masuk ke kategori hukum tadi itu sunnah muakkad. Sunnah ainiyahnya nggak dapat, apalagi sunnah kifayah. Artinya apa? Dia tidak diberikan pun tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia berkurban dan dengan kurban itu misalkan dia bisa meningkatkan kualitas ibadahnya, nah berarti baik gitu. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja. Kita ambil pengertian dari Imam An-Nawawi Pak. Di dalam kitabnya itu, saya lupa terus terang kitabnya, tapi yang saya ingat begini. Definisi mampu itu adalah pada saat dia bisa dia terpenuhi makannya, dia terpenuhi cicilan-cicilannya, itu ya, makannya terpenuhi, cicilan-cicilannya terpenuhi, kemudian kalau dia punya hutang terbayar, gitu, terbayar nih, tidak ada sampai nunggak gitu. Setelah itu dia punya uang, nah ini yang dimaksud itu. Contoh ini saya contohkan. Kita sekarang nih misalkan di rumah ada cicilan mobil, ada cicilan motor, ada cicilan rumah, ada untuk biaya makan atau ada untuk anak sekolah nih.
Kita hitung-hitung uang kita, ini cukup, ini cukup, ini cukup, ini cukup, ini cukup. Pas begitu kita hitung ada sisa. Nah, kalau sisa ini pas gitu, cukup untuk beli 1 ekor kambing minimal. Atau memang kita bisa beli 1 ekor sapi, wah itu luar biasa. Lebihnya banyak tuh, Pak. Maka itu yang disebut dengan cukup atau mampu. Begitu. Jadi tidak ada yang dikorbankan. Tetapi apabila satu saja, misalkan kalau ini kita berkurban, kira-kira cicilan buat expander ini nggak ada. Maka ini kategorinya tidak mampu. Karena kalau ini dihilangkan, ini kita dapatnya dari mana lagi? Kan puyeng ya. Masa agama ngamuyengkeun nggak ada gitu. Begitu Pak ya. Jadi juga jangan memaksakan, tanda petik nih, jangan memaksakan jika memang kalau ini dilaksanakan kurban, yang lain jadi keteteran. Nyiksa diri sorangan ya mah Pak. Macam-macam binatang di halaman 6 yang boleh dijadikan kurban. Nah, ada unta ya. Kalau di Arab kan unta dan domba ya di Arab. Pernah mikiran tuh Pak, sapi unta, domba di Arab kan, di Arab itu nggak ada rumput ya. Rumput juga ada tapi nggak kayak di kita kan, begitu jarang gitu. Nu aya teh naon keusik debu, tapi domba teh menila lintuh. Di urang tiap jengkal tanah. Itu parabanan gitu. Tapi si domba nanti paragang. Malah nu ngangona lebih gepegang. si domba na 60 kilo, nu ngangona 50 kilo. Di orang mah gitu. Itu terkait keberkahan berarti ya. Dihitung berkah gitu. Unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, itu yang diperbolehkan. Nah, sekarang Ustaz, kalau saya nih mau kurbannya ayam. Kurban ayam. Atau Pak Haji Deni mah badai kurban ucing. Ucingnya seueur gitu, ucing angora misalkan ya, super lah gitu. Boleh enggak gitu? Boleh enggak selain yang disebutkan di sini? Enggak boleh. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan selain dari hewan-hewan ini. Begitu. Meskipun misalkan dagingnya banyak, bison, gitu ya. Bison misalnya, atau apalagi misalnya kuda gitu ya. Kerbau boleh. Kalau kerbau justru boleh, Pak. Unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Itu aja. Iya, itu domba kan jenisnya. Di halaman masih di nomor 6 di 3.4 hukum patungan kurban. Boleh tidak, Pak? Boleh. Maksimal berapa? 7. Kalau lebih berapa? Kalau lebih bagaimana? Nggak boleh atau boleh? Kalau lebih tidak boleh. Ketentuannya, kalau kambing berapa orang? 1. Kalau sapi, kerbau, unta, boleh berapa orang? Boleh 7. Begitu Pak sederhananya ya. Jadi kambing itu tidak boleh dipatung, Pak. Tak boleh dipatung. Bingung abagina. Di dalam kitab Syekh An-Nawawi di Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab itu halaman 397 jilid ke-8, Pak. Disebutkan bahwa 1 kambing hanya untuk 1 orang, tidak boleh 2 atau lebih. Begitu. Tidak boleh, jadi tidak sah ya. Kemudian bagaimana yang 3.7 tadi arti sunnah kifayah sudah saya jelaskan. 3.7-nya hukum patungan niatnya berbeda. Nah, 1 ada yang niat kurban, 1 niat nazar, 1 niat akikah misalkan gitu. Boleh nggak itu? Campur-campur niatnya tuh. Boleh nggak Pak? Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ini diperbolehkan Pak. Meskipun niatnya berbeda, tetap saja sah saja. Saya kemudian siapa 7 orang. Saya niatnya berkurban, Bapak niatnya akikah, Bapak niatnya misalkan kurban nazar, itu boleh saja, sah saja. Diperbolehkan di dalam mazhab Imam Syafi'i yang patungan itu berbeda niat, tidak ada masalah. Begitu ya. Waktu menyembelih tadi sudah ya. Waktu menyembelih paling afdol adalah setelah sholat Id
sampai ke 11, 12, dan 13 yang kita kenal dengan hari tasyrik. Sekarang, bolehkah berkurban untuk mayit? Nah, boleh nggak? Bagaimana kalau misalkan itu sebuah wasiat? Nah, kalau kita belajar ilmu waris kan ada wasiat ya. Kalau nanti bapak udah nggak ada, bapak mau nanti disembelih pakai kambing dari Garut, domba dari Garut, paling bagus misalnya. Bolehkah? Boleh. Syarat kambing yang diperkenankan untuk kurban 1 sampai 2 tahun. Ya, usianya 1 sampai 2 tahun. Jika belum sampai pada umur tersebut, tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar, maka diperkenankan. Jadi poinnya adalah kurban itu ujian keikhlasan, ketulusan. Semakin besar kurbannya, maka semakin afdol. Maka nanti ini di flyer itu ada kalau Bapak baca. Saya ini nggak apa-apa loncat Pak ya. 15 menit lagi. Misal saya gitu kan yang berkurban, bolehkah saya minta bagian tertentu dari hewan kurban yang disembelih? Boleh. Saya suka buntut, mau ngesop buntut. Bilang ke panitia, Pak, abdi mah nya nyuhunkeun eta ta buntutna kanggo disop misalkan. Bolehkah? Boleh saja. Boleh saja. Tetapi Pak nih, ada hukum fikih, ada hukum sufi, hukum tasawufnya nih Pak. Secara hukum fikih boleh, karena yang disembelih itu, hewan kurban itu ada bagiannya untuk kita. Berapa banyak Pak? 1 per maksimal. Ditambahkan Pak, maksimal. Nah, berarti boleh kurang nggak? Boleh saja. Bahkan lebih afdolnya memang tidak semuanya, karena kurban itu diperuntukkan untuk sesama. Lebih tepatnya kita tuh habli minanasnya. Jadi kalaupun kita mencicipi seala kadarnya, entong iya kan daging urang gitu. Nah ini nanti masuk pakai kategori hukum tasawuf. Kalau dalam hukum tasawuf, hukum moral, sebetulnya kamu ikhlas nggak gitu berkurban? Kok masih minta? Walaupun boleh. Kata siapa tidak boleh? Boleh saja. Gitu. Tetapi seperti khawatir tidak ikhlas. Jadi kalau kita sudah berkurban, ikhlaskan semuanya. Kalau memang kita bisa semuanya saja nggak apa-apa. Tapi kalau si gana mangeunah ya ngesop misalkan, ya udah gitu. Tapi ala kadarnya, entong ieu menta itu menta, wah itu keikhlasannya nanti ada di mana? Gitu ya. Yang kedua pasti bilih kapan itu rumit. Wah, iya haya ternyata di nu hoyong buntut teh tujuan misalkan gitu kan. Karena semuanya merasa memiliki gitu. Teka bayang kan gitu. Gitu Pak ya. Jadi boleh saja, karena 1/3 maksimalnya itu adalah bagian dari diri kita, bagian dari apa yang bisa kita ambil. Tetapi lebih afdolnya adalah tidak berlebihan. Alhamdulillah kalau kebagian enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun minta seala kadarnya, sewajarnya saja. Gitu. Balik lagi Pak, 3 poin berapa tadi? 3.7 ya. Hukum patungan niatnya berbeda diperbolehkan. Halaman ke-8 lanjut. Bolehkah tadi berkurban untuk mayit? Boleh. Ya. Siapa yang bicara ini? Salah satunya adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Ubadi ya, termasuk dalam bab sodako. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal gitu ya, itu bagus tuh dikurbankan. Kita niat gitu ke ibu atau ke abah, ke bapak, ke ayah, orang tua kita yang sudah meninggal ya, kita mengirimkan pahala gitu. Bukti bahwa kita mudah-mudahan tercatat sebagai anak yang berbakti atau soleh gitu Pak. Itu boleh, sangat-sangat bagus sekali itu. Nah sekarang bolehkah menyembelih pada malam hari? Boleh saja, kapanpun ya, selagi memang ada di waktu menyembelih, yaitu dari tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat id sampai dengan maghrib di hari ke-13-nya tuh. Maghrib sudah
lewat. Jadi kalau ba'da asar masih bisa gitu, di tanggal 13-nya. Sekarang lanjut, apakah sah hewan kurban yang cacat? Tidak bisa. Kenapa? Tadi Pak, ilatnya kenapa coba? Kenapa sih hewan kurban itu harus bagus, harus lintuh gitu? Kunaon coba Pak? Yang terbaik. Supaya persembahan kita kepada Allah adalah yang terbaik. Masa sih kita memberikan yang cacat? Nanti berarti dinilai sama Allah ketulusan kamu juga cacat, begitu. Tahu ini cacat masih juga disembelih, nggak bisa, nggak boleh. Kalau cacatnya dadakan, Nggak boleh. Cacat baik dadakan maupun sebelumnya apalagi nggak boleh. Ketahuan saja pada saat itu mau disembelih nih, ketahuan ada cacat, nggak jadi, nggak bisa. Sahkah tuh saat menyembelih hewan kurban kaki patah itu kan? Nah, itu. Pas kan? Nah. Ya. Di situ bisa dibaca apa ya? Ketika hendak disembelih, kemudian si kakinya patah, apa hukum kurbannya? Apakah sah atau tidak? Menurut mazhab Imam Syafi'i, jika kakinya patah sebelum nih Pak, sebelum disembelih, maka tidak bisa untuk berkurban. Teranggapnya adalah cacat. Nggak bisa. Makanya kalau mau pegang itu harus hati-hati kan? Bener nggak? Nggak boleh ada kesalahan itu. Karena kalau sampai patah, dianggap sebagai kecatatan. Itu Pak ya. Jadi kalau patah sebelum kurban, maka dianggap sebagai kecatatan. Cacat berarti. Tidak boleh. Kemudian, sahkah jika lidah dan kaki hewan putus? Kaki tadi sudah. Tapi lidahnya juga putus. Pas begitu gitu. Ternyata lidahnya nggak ada lidahnya atau potong gitu, patah. Boleh nggak? Sah nggak? Hukumnya tidak sah. Dianggap berarti tidak mulus, tidak sempurna, atau dengan kata lain cacat. Sama juga bagaimana kalau giginya pas begitu gitu ya. Ternyata ada gigi yang patah. Bisa nggak? Boleh nggak? boleh. Itu kalau gigi nih kalau gigi saja yang patah itu bisa dikatakan sah atau tidak sah. Berarti kalau di sini ada dua pendapat, boleh pakai dua-duanya. Boleh nanti yang sah, boleh juga tidak sah. Kalau kita khawatir tidak sempurna, maka ambil yang tidak sah. Berarti dari semuanya pokoknya harus sempurna untuk kesempurnaan ibadah kita. Pakailah yang itu. Tapi umpama pas mau disembelih, pas gitu, pas nyengir gitu. Pas nyengir gitu, ternyata ada gigi yang patah, maka ambillah pendapat yang sah saja. Lebar, cuman huntu gitu, cuman 1 senti, masa kurang rek dipijen kan gitu. Copot itu dalam pengertian yang memang dia mau beranjak dewasa kan gitu. Bukan patah karena kecelakaan. Kan ini seperti patah karena kecelakaan. Misalkan dipaksa atau di apa gitu. Jadi patahnya itu adalah patah yang dipaksakan. Bukan natural. Gitu ya. Jadi di sini ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Kemudian halaman 10, mana yang lebih utama, sapi atau kambing? Yang jelas adalah sapi. Kenapa? Ilat hukumnya adalah yang paling banyak sebentar. Yang paling afdol adalah 1 orang 1, Pak. Kambing sebetulnya. Gitu. Kambing yang paling afdol adalah kita itu 1 kurban 1 atas namanya. Ini bicara keafdolan, Pak. Ini keafdolan saja. Tetapi yang 7 orang tadi itu juga adalah baik. 1 strip lah di bawah itu gitu. Sama-sama baik. Cuman kalau kita ranking gitu, 1 orang 1 nama untuk 1 hewan kurban itu jauh lebih utama, lebih ke keafdolan saja gitu. Di sini ada case-case-nya, Pak, ada kasus-kasusnya. Pertama adalah perbandingannya begini. Jika masing-masingnya adalah 1 orang 1 unta, itu kan 1 unta 1 orang, atau 1 sapi 1 orang,
maka urutan yang afdolnya adalah berkorban unta, sapi, domba, baru kambing. Berarti unta yang utama, Pak. Jadi unta dulu nih urutannya di ranking gitu. Kalau ada unta, pilih unta. Kalau tidak ada unta, ada sapi nggak? Ada sapi, ambil sapi. Kalau tidak ada sapi, domba. Kerbau ada di mana? Kerbau ada di mana? Di sapi atau ya, sapi atau kerbau. Jadi unta, sapi atau kerbau, baru kemudian domba. Nah, domba itu berarti yang terakhir dari keafdolannya. Ini bicara tentang keafdolan saja. Nabi Ibrahim itu hanya peletak dasar kurban. Tetapi nanti kita balik lagi melihat apa yang dilakukan Nabi. Nah, itu. Nabi itu paling banyak melakukan dengan unta. Maka di sini menjadi ilat hukum, penyebab hukum kenapa afdolnya adalah unta. Begitu. Lanjut, Pak. Mana yang lebih utama, mahal atau murah? Nah, mahal, dombanya bagus. Itu yang utama. Mana yang lebih utama, warna putih atau hitam? Ada runutannya tuh, Pak ya. Ada runutannya. Warna putih lebih afdol daripada warna hitam, karena Rasulullah sendiri berkurban dengan 2 ekor kambing amlahain namanya. Itu warnanya putih. Ya. Sekarang, apakah ada tempat yang afdol untuk menyembelih? Misalkan di GBLA gitu, atau di mana? Gitu. Ada nggak? Tidak ada ya. Tempat menyembelih mah di mana saja. Yang penting jangan di kasur rumah kita. Di mana saja boleh lah ya. Hukum baca basmalah ketika menyembelih. Ini pernah saya sampaikan ya. Ada berapa pendapat, Pak? Masih ingat nggak? Tahun lalu nih. Nih, saya mau menyembelih. Baiknya bagaimana? Bismillah atau enggak? Bismillah. Kan minimal. Bismillahirrahmanirrahim itu kan minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari bismillah. Pak Juhri lupa nih. Lupa. Nggak menyembelih dengan baca bismillah. Lupa nih. Pernah saya sampaikan bahwa ada yang disebut dengan bangkai. Salah satu definisi dari bangkai adalah disembelih tidak dengan nama Allah. Tidak membaca bismillah saat menyembelih, berarti masuknya ke kategori apa? Bangkai. Boleh dikonsumsi bangkai? Tidak boleh. Haram atau tidak? Nah, sekarang kalau lupa, boleh nggak? Boleh tetap dibagikan? Hah? Nah, di sini bisa mengambil 2 pendapat yang berbeda, Pak ya. Saya tuliskan di situ ya. Hadis riwayat dari Abu Daud. Hewan sembelihan orang Islam halal, baik ia menyebut nama Allah ataupun tidak. Jadi gini, ini logikanya Pak nih, perhatikan ya. Kalau orang Islam, dia akan senantiasa menyebut nama Allah, bismillah itu. Dalam sholat, dalam makan, dalam apapun. Maka di sini bisa diambil hukum. Kalaupun tidak membaca bismillah, maka tetap dihalalkan. Kalau dia seorang muslim. Itu satu pendapat, Pak. Baru satu pendapat. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa kan kalau yang namanya kurban itu khusus bismillahnya pada saat mau menyembelih. Kalau tidak bismillah pada saat mau menyembelih, maka dianggap tidak membaca bismillah, sekalipun dia muslim. Kan begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya lupa? Balik lagi ke sana. Jumhur ulama, kebanyakan ulama itu menyatakan bahwa bismillah itu wajib. Kalau tidak dibaca, maka tidak sah. Lupa maupun tidak lupa. Ayo, gimana coba? Di halaman 12, Pak, coba dibaca tuh. Hadis jelas yang direwayatkan oleh Abu Daud ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah atau tidak. Jadi nggak tahu nih.
Ragu nih. Nabi SAW mengatakan kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut. Nah ini Pak. Bayangkan nih Pak, ini bayangkan ya. Pak Juhri pada saat mau menyembelih lupa. Kalau ini diinformasikan ke semua jamaah atau ke semua yang menjadi sohibul kurban, ngamuk nggak kira-kira? Pak Juhri teh kumaha sih? Gantian. Sapi orang 23 juta misalkan gitu kan, harus diganti itu. Tetapi ada keringanan di dalam agama. Ini keringanannya seperti apa? Kalau seandainya tidak menyebut pada saat penyembelihan, maka harus diumumkan, saya lupa tadi pada saat mau menyembelih tidak membaca bismillah, nanti pada saat makan jangan lupa baca bismillah. Lupa. Wah, salah. Terlalu. Loba kapoho emang orang. Kemudian hukum baca takbir ketika menyembelih. Nah, disunahkan, ini sifatnya hanya sunnah. Gini pun cukup, bismillahirrahmanirrahim misalkan gitu. Kan kalau Allahu Akbarnya tadi takbir, itu masuknya ke sunnah. Wajibnya apa? Bismillah. Jadi kalau bismillah saja cukup. Nah, tambahin sunnah, bismillahi Allahu Akbar misalkan. Gitu ya. Kemudian apa hukum baca sholawat ketika menyembelih? Sunnah ya. Sunnah saja itu. Nabi SAW ya di dalam hadis itu menyebutkan ada 3 unsur ya, dirinya, keluarganya, dan umatnya. Jadi boleh berarti meniatkan di dalam kurban kita untuk orang lain. Boleh berarti Pak. Allahumma haza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Kalau misalkan dari keluarga kita ada yang belum mampu untuk kurban, sedangkan kita mampu, maka kita meminta kita dan keluarga kita itu boleh. Jadi nanti kurbannya saya dan keluarga, gitu. Boleh-boleh saja. Itu di hadisnya begitu Pak. Allahumma hazza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Boleh, lebih dari 1 unsur. Gitu. Menjual kulit ya. Nah ini juga problem. Gini Pak. Yang namanya kulit itu sudah bagian dari kurban. Jadi kalau seandainya si kulit itu akadnya dulu gimana deh gitu. Si kulit ini nih, ini ada kulit nih. Kulit ini akadnya nanti gimana? Apakah dia mau dibagi atau gimana? Di sini berikan ke yang peminat, ada komunitas pengumpul kulit ya. Sama pihak pengumpul kulit dijual untuk infak mereka. Jadi, mereka yang memanfaatkan sebagai sedekah yang Kita memberikan ya. kita memberikan Oke. Baik, itu benar tuh Pak. Jadi si kulitnya itu harus diberikan karena poin dari kurban itu adalah memberikan si daging kurban. Pokoknya apapun yang ada di hewan kurban itu, dari tanduk, dari kulit, semuanya dihibahkan saja gitu. Kalau sudah dihibahkan mau seperti apakan ya terserah gitu. Itu bagian si penerima. Sudah benar berarti Pak. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.